Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahmat MPD. Saya bertugas sebagai fasilitator program sekolah penggerak angkatan kedua Provinsi Kalimantan Selatan yang mendampingi 7 sekolah dasar di Kota Banjarmasin. Salah satu binaan saya yaitu SDN Pangaman 6 Kota Banjarmasin sebagai praktik baik yang saya lakukan dengan judul Bergerak Bersama Mewujudkan Sekolah yang Berpihak kepada Murid. Secara geografis, SDN Pangaman 6 Kota Banjarmasin berada di Jalan Keramat Raya RT 2 nomor 138 Banjarmasin. Sekolah yang letaknya di pinggiran Jalan Keramat Raya. Lahan sekolah adalah hak guna pakai karena milik masyarakat. Sebagian besar orang tua pendidikan SMP dan SD. Dari nilai rapot pendidikan di tahun 2022, untuk nilai literasi dan numerasi mengalami penurunan. Sedangkan untuk visi, misi, dan tujuan sekolah cuma sebagai simbolik. Oleh karena itu, fasilitator, pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan GTK bersama-sama untuk membenahi rapot pendidikan di tahun 2023. Pengawas sekolah bersama fasilitator program sekolah penggerak angkatan kedua menjadi pendamping dan fasilitator dalam melakukan perencanaan berbasis data dengan 4 siklus secara berulang. Yang pertama adalah identifikasi. Kumpulkan dan maknai data kondisi satuan pendidikan di SDN Pangaman 6. Yang kedua, refleksi. Tetapkan perbaikan kualitas layanan di satuan pendidikan SDN Pangaman 6 Kota Banjarmasin. Yang ketiga, benahi. Rencanakan upaya perbaikan layanan pendidikan. 4. Benahi. Implementasi dan evaluasi hasilnya secara berkala. Dari hasil identifikasi, refleksi, benahi rapor pendidikan di tahun 2022, maka akan terciptalah namanya ARKAS. ARKAS menjadi sebuah program kerja yang dilaksanakan oleh sekolah. Kemudian dari hasil kesimpulan, ada beberapa hal yang disampaikan. Ada 5 program sekolah jadi prioritas. Yang pertama, menentukan visi, misi, tujuan, dan rencana strategi sekolah. Yang kedua, pengembangan budaya sekolah melalui budaya baca, numerasi, dan personalized education. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, strategi pelibatan dan kemitraan terpadu atau PDKT. Yang kelima adalah bermain raket atau rabu kreatif. Kualitas sekolah ditentukan oleh pola kepemimpinan kepala sekolah. Oleh karena itu, tahapan yang dilakukan dalam perbaikan kualitas pembelajaran yang pertama adalah diagnostik kepala sekolah. Yang kedua, karakteristik sekolah yang bermutu. Yang ketiga, menentukan tipe kepemimpinan, yaitu adalah high level of collaboration dan communication sesuai dengan kondisi dan latar belakang pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Program sekolah yang pertama yaitu menentukan visi, misi, dan tujuan serta rencana strategi sekolah. Penyusunan KOSP di SDN Pangaman 6 Banjarmasin melibatkan semua berbagai pihak. Yang pertama, orang tua, siswa, stakeholder, kepentingan, guru, dan tenaga kependidikan. Hal ini dilakukan sesuai dengan esensi MBS, yaitu manajemen berbasis sekolah, yaitu pemberian otonomi sekolah dalam rangka peningkatan mutu sekolah. Program yang kedua yaitu pengembangan budaya sekolah melalui budaya baca, numerasi, dan personalized education. Yang pertama adalah adiwiyata, yaitu memilah sampah. Yang kedua adalah pembuatan taman sekolah dan greenhouse. Budaya baca dan numerasi. SDN Pangaman 6 tidak memiliki perpustakaan. Oleh karena itu, mereka memanfaatkan gazebo sebagai wahana untuk pengembangan budaya baca yang ada di sekolah. Sedangkan visi dari
pojok baca yang ada di SDN Pengaman 6 Kota Banjarmasin, yaitu pojok baca sebagai pusat ilmu, pengetahuan, informasi, dan rekreasi edukasi bagi siswa SDN Pengaman 6 Kota Banjarmasin. Adapun kegiatan praktik baik yang dilakukan di SDN Pengaman 6 Banjarmasin yang berhubungan dengan literasi dan numerasi, yang pertama adalah kakak bercerita. Yang kedua, membaca 1 minggu selama 1 sampai dengan 2 jam. Yang ketiga, pojok baca atau gazebo baca. 4. Susunan buku sesuai dengan karakteristik siswa. 5. Reading book. 6. Digitalisasi perpustakaan. 7. Pembiasaan numerasi pagi dan sore hari sebagai password masuk dan keluar sekolah. Yang ke-8 adalah kegiatan transisi PAUD ke SD dengan metode EGRA. Personalized Education, sekolah berbasis riset dan berbasis kecerdasan majemuk. Program yang berikutnya adalah strategi pelibatan dan kemitraan terpadu PDKT yang dilakukan dalam bentuk yang pertama adalah mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu melalui proposal dan MOU. Yang pertama, Dinas dengan Kota Banjarmasin dalam bantuan 10 buah laptop dan 1 smart TV. Yang kedua, Dinas DLH Lingkungan Hidup dalam hal adiwiyata tingkat kota dan provinsi Kalimantan Selatan. Yang ketiga, Pokesmas terdekat yaitu Pokesmas Sungai Bilu dan Pokesmas Penambangan. Kemudian ada hubungan dengan kemasyarakatan, yaitu yang berhubungan dengan partisipasi aktif dalam kegiatan P5. Yang kedua adalah membagi tugas sesuai dengan keterampilan dan kemampuan masing-masing yang dimiliki oleh guru dan tenaga kependidikan. Yang ketiga adalah memberikan berbagai bentuk pelatihan internal yang dilaksanakan oleh sekolah. Kemudian mengadakan diskusi terbimbing, kemudian aktif dalam PMM, aktif di dalam kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh BGP Kalimantan Selatan. Program pelatihan internal yang dilaksanakan sekolah yang pertama IHT, pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua micro teaching, pembelajaran berdiferensiasi, yang ketiga pelaksanaan pembelajaran sosial emosional, yang keempat lesson study, pembelajaran berdiferensiasi. Kegiatan ini melibatkan guru-guru yang ada di gugus pengembangan. Bermain raket. Bermain raket merupakan akronim dari bersama-sama menampilkan aksi nyata pada Rabu Kreatif. Latar belakang program ini ada didasarkan pada implementasi kurikulum Merdeka yang di dalamnya ada berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi, program ini sebagai usaha untuk mengintegrasikan di mana profil pelajar Pancasila pada program sekolah penggerak yang diberi nama Bermain Raket. Selain itu, sebagai perwujudan visi yang menghendaki tumbuhnya karakter baik pada peserta didik, sehingga melalui kegiatan ini akan tumbuh karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Tujuan bermain raket yang pertama, integrasi P5 pada program sekolah. Melalui integrasi pada kegiatan ini, maka diharapkan peserta didik akan tumbuh karakter yang sesuai dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, memberikan wadah atau ruang untuk peserta didik tampil di depan teman-temannya. Peserta didik diberikan kebebasan untuk menampilkan kemampuan mereka dalam bidang apapun, baik keagamaan, bidang seni, maupun olahraga. Yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan diri. Dengan adanya program ini, peserta didik lebih percaya diri untuk tampil di depan orang banyak. Indikator keberhasilan SDN Pengaman 6 Kota Banjarmasin sebagai sekolah penggerak angkatan kedua di tahun 2024. Yang pertama adalah terdapat visi misi dan tujuan yang sudah diimplementasikan dalam program-program sekolah. Yang kedua,
Sekolah melakukan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi semua program dan memiliki dokumen-dokumen yang sesuai. Yang ketiga, semua nilai raport pendidikan di tahun 2023 mengalami peningkatan. Yang keempat, sekolah menjalin kerjasama dengan instansi lain sehingga terciptalah hubungan yang baik antara Dinas Pendidikan, pemerintah Kota Banjarmasin, TNI Polri, lembaga pendidikan, kemasyarakatan, keagamaan, dan bidang lainnya. Yang kelima adalah sekolah sudah menunjukkan prestasi yang luar biasa baik di dalam bidang seni, bidang olahraga maupun bidang keagamaan. Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai semboyan bergerak sesuai dengan judul best practice saya, yaitu bergerak bersama mewujudkan sekolah yang berpihak kepada murid. Oleh karena itu, selaku fasilitator sekolah penggerak di angkatan yang kedua harus melakukan kerjasama yang baik antara kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, dan tenaga pendidikan dalam peningkatan kualitas pembelajaran untuk kemajuan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.